Itu sih kalau gua ngakuin itu yang paling tinggi di antara. Karena lu kalau ngomongin soal legalitas, apa yang paling tinggi? Karena di aturannya itu, sertifikat SHM lah itu yang paling tinggi. Rumah versus apartemen, part 2. Halo Kopiers, balik lagi bersama Kongko Property dengan gua Peter dan dengan Albert di sini. Halo bro, apa kabar bro? Baik. Kita ketemu lagi nih. Ini agak berbeda karena sekarang gua yang balik nanya ke lu tentang, ya kan? Ya. Tadi kita sebelumnya kan kita ngomongin tentang apartemen ya tadi. Iya, betul. Nah, sekarang gue pengen tahu nih kenapa lu pilih rumah itu? Kayaknya lu konsepnya berpikirnya kenapa lu bisa suka rumah? Yang kemarin kan kita udah ngomongin soal itu memang karena kebiasaan mungkin dari bapak ibu lu lah ya, yang secara nggak langsung ngasih tahu ke lu tuh mendingan lu beli rumah gitu. Betul. Ya pada prinsipnya yang karena mungkin gue terdidik dibesarkan dan diitin sama orang tua untuk dididik di lingkungan perumahan gitu loh. Jadi mungkin gue lebih terbiasa tinggal di sana dan sering bersosialisasi dengan lingkungan yang ada. Iya, selain itu menurut lu apa sih enaknya di rumah itu? Kan kemarin kita lu lebih suka komunal, lingkungan komunal kayak gitu, bisa bersosialisasi gitu. Padahal sebenarnya apartemen juga bisa, cuman karena lu zaman dulu aja ya, kayak gitu ya, kebiasaan. Ya kan? Sama lu mau suka berkebun misalnya, gue mau berkebun ya kan. Itu kan kemarin kita udah bahas tuh. Iya, betul. Nah, selain itu apa sih, kenapa sih yang bisa mendorong lu kenapa mungkin kalau gue lebih ngerasa safety aja, punya tanah, bangunan milik sendiri, nggak rame-rame. Oh itu. Iya, karena kondisinya gitu rame-rame kalau bisa ada, misalkan di suatu saat kita nggak ada yang tahu, itu bermasalah. Nah pembagiannya gimana? Ini gue cara berpikir orang-orang zaman dulu nih. Pembagiannya gimana? Pembagian untuk penjualannya seperti apa? Kan padahal sebenarnya di apartemen itu sendiri, ya lu bisa jual unit ya kan? Nah, kalau orang zaman dulu kan kadang-kadang suka, gimana sih caranya? Orang satu gedung, gitu loh, banyak-banyak rumah dalam satu tanah. Berarti lu orang-orang zaman dulu nggak paham. Ya itu makanya sekarang, itulah guna kita yang ada di sini untuk ngasih tahu Kopiers, itulah sebenarnya nggak seperti itu. Iya benar. Gitu loh. Jadi karena sugesti dari awal, betul, orang tua lu bilang, betul. oh itu rumah tuh ribet, ntar begini, bayar pajaknya, bla bla bla, ininya, itunya, yang jadi bikin jadi udahlah kayak konvensional aja lah kayak orang-orang zaman dulu gitu ya. Dan kondisinya yang gue paling suka adalah rumah tuh bisa ada tukang nasi goreng lewat sih. Kalau malam nih, kalau makan gitu loh, kalau gue udah kelaparan gitu. Kayaknya udah nggak relevan gitu, zaman sekarang udah online semuanya. Aduh, kadang-kadang tapi maksudnya itu yang kadang-kadang masih kangen gue gitu, karena mungkin gue dibesarkan di lingkungan seperti itu. Iya. Gue lebih mungkin argumen gue, bukan argumen ya, pendapat gue. Sugesti mungkin kali ya. Pendapat gue nggak, ini pendapat gue pribadi sih. Dari pribadi gue yang berbicara masalah, gue lebih nyaman. Gue lebih nyaman dengan ada tukang. Lu buka pintu keluar bisa masuk lagi gitu, care gitu kan. Iya, gitu. Kayak gitu kan, itu apartemen nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya. Bakal kondisinya apaan sih lu gitu. Iya kan. Ada standar-standar. Bang, keluar ya kan, nggak pakai sendal ya kan, baru lagi gitu kan. Nggak mungkin juga dari lantai 17, bang, bakso gitu. Nggak mungkin dong. Dari 17 pernah kedengeran itu bagian itu yang nggak bisa. Iya. Nah yang mungkin kayak kondisi yang seperti itu. Tapi balik lagi, kalau misalnya dibilang untuk kondisi itu seperti bisa, tidak bisa ya ada plus minus ya, balik lagi. Gue juga mau bersikap di sini bahwa cukup fair lah ya. Gue mau bicara fair juga bahwa nggak apa-apa, itu kan pilihan. Iya, bicara fair juga bahwa gue kalau di rumah ya nggak bisa punya fasilitas yang banyak, ya kan. Bicara fasilitas yang banyak yang benar-benar safety-nya benar-benar jelas, gitu loh, ya kan. Tapi juga kalau di perumahan sekarang juga itu kayaknya udah cukup kondusif bos. Karena kondisinya satpam ada 24 jam. Iya, ada gate-nya. Ada gate-nya. Ya. Belum lagi kalau bisa ada kolam renangnya. Iya, ada klaster yang punya clubhouse. Iya, clubhouse. Jadi, itu juga sama. Sama aja sih. Sama aja sih. Cuman sekarang balik lagi masalah tentang bahwa biasanya gimana, nyamannya gimana sih? Gue tahu lokasinya. Oke. Pasti lokasinya ada di ujung pinggir suburban Jakarta. Oh gitu. Lu mau bilang ujung, gue udah gak setuju aja nih. Tapi kalau lu suburban oke lah gue setuju lah. Iya, makanya kan emang di ujung kan. Kesannya rumah gue jauh gitu aja. Iya, makanya itu kan yang kita bahas dari tadi. Jadi kelemahannya di rumah ya suburban gitu loh. Tapi gini,
menurut gue ya, gue pasti akan beli rumah dulu bro. Kalau gue pribadi gue akan beli rumah dulu. Jadi alasannya lebih ke apa ya? Jadi alasannya jadi bukan hanya jadi perhitungan. Kenyamanan bagi gue kurang nyaman. Gue tinggal di apartemen. Jadi sebelum ini juga gue pernah tinggal di apartemen lah. Ya. Gue pernah tinggal di rumah, di apartemen pun pernah gitu. Cuma bagi gue balik lagi kenyamanan diri gue sendiri sih. Rumah, iya. Gitu loh. Makanya gue bilang dari tadi gue ini mungkin alasan gue secara pribadi dari gue sendiri. Gue lebih cenderung ke rumah. Tapi kan itu balik ke kopier semuanya sekalian ya, betul. Gitu loh. Milih rumah apa apartemen. Tapi dan gue bilang ya, untuk gue sendiri ketika gue punya rumah, someday gue pasti akan beli apartemen. Untuk balik lagi kebutuhannya. Bukan kebutuhan, investasi. Iya, itu kebutuhan investasi. Iya. Kalau begitu gini bro, kalau kemarin kan gue udah jelasin tentang legalitasnya apartemen. Betul, ya. Betul. Nah sekarang lu bisa jelasin kenapa sih lu pilih rumah ya kan dibandingkan apartemen, karena gue udah jelasin kemarin. Nah kalau rumah itu legalitasnya seperti apa sih menurut lu? Kalau menurut gue pribadi ya, yang gue tahu ya, ini gue tahu nih. Sorry kalau nggak tahu, lu tolong ya, ntar bantu ya, tolong bantu nih. Gue nggak sepengalaman lu ceritanya nih. Iya. Ya, kalau menurut gue sih ya legalitasnya mungkin bagi gue lebih safety karena punya sertifikat langsung dipegang di tangan gue, ya kan. Nah kalau bentuknya SHM lah itu. Iya, SHM. Iya SHM. Itu yang paling tepat. Gitu loh. Nah dan kondisinya bank juga lebih bisa terima untuk legalitas itu. Nah makanya gue akan lebih cenderung dan pajak-pajaknya juga nggak terlalu banyak gitu loh. Iya, Cuman pajak PBB doang. Apalagi paling kalau misalnya ada lingkungan ya sama kebersihan. Gua nggak perlu perpanjang. Iya, gua nggak perlu. Lu perlu perpanjang. Gua nggak perlu perpanjang. Iya. Sampai ibaratnya sampai akhir hayat pun itu udah tetep gitu loh. Untuk masalah perizinan dan perpajakannya itu udah selesai. Iya. Cuman dia per bulan doang lah. Iya. Tapi bayar PBB tuh. Iya, tapi NJOP tanah itu lebih tinggian lebih lama. Lama untuk naiknya dibandingkan apartemen kan? Apa tuh? Nilai NJOP. Iya, objek jual. Nilai jual objek pajak. Iya. Enggak, NJOP itu masing-masing punya area ya. Area sendiri. NJOP itu udah di-set sama pemerintah. Betul. Karena kan NJOP kan itu kan ambang batas bawah. Iya. Jadi orang nggak bisa seenaknya jual semurah-murahnya, ngancurin harga market lah itu. Betul. Jadi sebenarnya kalau menurut gua lurusin sedikit NJOP itu sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Kalau misalnya NJOP tanah NJOP itu tanah ya, jadi kan dihitungnya tanah. Nilai tanahnya kan? Iya. Nilai tanahnya kalau misalnya di daerah Kemang misalnya harga di Kemang itu udah 20 juta misalnya, ya sama. Jadi kita NJOP-nya di situ tuh. Jadi lu boleh jual di atas, tapi lu biasanya kan banyak investor yang suka orang lagi butuh duit, diinjek lagi harganya di bawah NJOP. Nah NJOP itu udah ambang bawah, jadi lu nggak boleh tekan lagi. Jadi itu udah paling murahnya di situ lah ibaratnya. Tapi kan rumah kan atau apartemennya sama sih sebenarnya, itu tetap jualnya bisa di atas NJOP karena tergantung dari lokasi gitu. Iya, tapi gue ingat juga gini, gue juga nggak mau tutup mata lah bahwa di rumah juga ada nilai minusnya sih bro. Ya, minusnya gini dalam arti kata, kalau mungkin keamanannya 24 jam pun, rumah masih sering kecolongan bro. Nah itu dia. Itu kadang-kadang nilai safety-nya juga agak kurang sih. Bukan agak kurang, jadi ya poin lemahnya, weakness point-nya itu. Iya. Weakness point-nya itu kalau boleh gua tunjukkan ya itu soal masalah keamanan. Jadi berapa banyak orang udah tinggal di klaster masih tetap aja di kecolongan. Betul. Karena layernya masih kurang. Terlalu banyak layer juga bro di situ. Terlalu banyak layer untuk orang masuk ke sana, aksesnya terlalu gampang juga kadang-kadang. Whatever ibaratnya sekarang udah setiap perumahan ada cardnya, ada lu mau ketemu siapa dianterin. Oke kadang-kadang ada kayak gitu. Ada juga. Tapi kan gitu nggak semua. Tapi kalau semua apartemen ya Gojek gak bakal bisa naik. Iya, lu pakai card. Lu mau masuk pintunya pakai card, nggak mungkin bisa akses. Tunggu di depan, di lobby gitu. Di lobby jatuhnya. Kelemahannya ya memang kalau menurut gua ya,
yang paling signifikan gitu, yaitu masalah keamanan gitu. Lu masih bisa didatengin rampok lah. Iya. Kalau di apartemen mana ada gitu loh. Rampok gimana ceritanya? Gimana ceritanya bisa naik ya kan? Berarti ada kerjasama tuh jatuhnya itu. Iya kan. Kadang ada beberapa apartemen aja malah nggak boleh tuh security naik ke atas. Oh gitu? Iya, nggak boleh. Oh. Kayak apartemen di daerah Jakarta Selatan itu biasanya ya, security aja nggak bisa punya akses naik ke atas. Jadi cuma kalau housekeeping? mau dijemput, Housekeeping aja jadinya? nggak boleh juga. Lah kalau nggak bersih koridor gimana ceritanya? Loh, bukan naik dalam artian apa, kalau dia kan bisa, itu kan beda lagi housekeeping sama benerin. Housekeeping kan nggak handle tamu untuk nganterin Oh orang. iya. Kan kalau front office atau security ya kan, anterin saya dong ke atas gitu kan, biar kalau ada main gitu kan. Nggak bisa gitu? Nggak bisa gitu loh. Makanya itu yang bedanya tuh kalau di rumah kan sama apartemen gitu. Betul. Jadi ya, masa tadi gue bilang ya, itu ada kekurangannya, gue lihat juga emang ada kekurangannya rumah gitu loh. Makanya biar kopiers aja nanti yang lihat, gue lebih positioning, gue lebih butuh apanya nih, keamanan, kenyamanan, atau strategis, lokasi atau apa, harga atau apa, karena kan memang ada plus minus ya. Iya betul. Dan makanya kan tadi gue bahas tentang ini, mau gue sampaikan itu adalah kekurangan yang paling signifikan, itu adalah soal keamanan. Ya. Rumah segede apapun masih bisa kecolongan. Betul. Tapi apartemen studio aja itu sama yang 3 bedroom gitu. Keamanannya sama gitu. Lu mau beli yang studio sama 3 bedroom, dapat keamanan tetap sama. Standar keamanannya tetap sama ya. Sama, pakai layer dia kan, dari lu masuk ke depan, lu masuk lobby, lu masuk basement, berhentinya di lobby doang. Lu nggak bisa ada akses naik ke atas gitu. Jadi itu bedanya. Itu kan vertikal soalnya. Iya betul. Gitu. Jadi menurut gua apartemen punya kelebihan juga, ada kekurangan juga. Nah, makanya gua tadi bilang sama lu, selain misalnya kan tadi kan kita udah bahas itu ya. Ada apa namanya? Lu apalagi sih menurut lu, legalitas kan tadi. Ya. Kita bahas ya, emang gua akuin itu. Kalau rumah, dan sebenarnya sih gue pengennya tinggalnya di rumah, tapi karena kebutuhan gue, aktivitas gue yang cukup di daerah kota gitu, Jakarta ya kan, pusat kota lah gitu. Iya, pusat kota, aktivitas kantor di Jakarta, jadi ya gue pikir ya lebih mudah itu. Tapi someday tuanya gue tetap tinggal di rumah. Tapi kalau gue someday gue akan beli apartemen sih. Iya, gue someday akan buat investasi jatuhnya. Buat investasi ya. Iya, karena betul. emang benar sih, emang lebih cepat sih. Betul. Kalau apartemen. Nah, selain tadi kan kita udah bahas soal kelemahannya tuh di rumah tuh, security. Nah, gue pengen gali lagi nih, kenapa lu bisa kenapa lu suka banget tinggal di daerah, di perumahan. Gitu. Ya tadi kata gue, karena gue mungkin orangnya suka nggak bisa diem kalau malam gitu. Ini gue tahu. Apa? Nongkrong. Iya betul. Sama tetangga. Betul banget. Betul banget. Betul banget. Ngobrol depan pagar. Iya. Deket rumah ada tongkrongan gitu, ada warung kopi atau apa. Iya kan. Tapi kalau di klaster nggak ada lah. Kan tapi ada kafe di bawah. Apa? Ada kalau ke apartemen ada kafe di bawah. Kalau ada kafe di bawah, ya kan biasanya kan gitu kan. Tapi kalau di klaster nggak ada juga sih. Ya. Iya kan? Gue bukan perumahan elit sih bro. Makanya kadang-kadang gue bilang ya ini ya, rumah itu jadi sekarang tuh apa yang jadi kelebihannya rumah. Itu udah dilengkapi di proyek apartemen. Iya. Gitu, jadi kayak kita nggak, kenapa gue bilang lu mau ngomong apa tentang rumah, gue ada di apartemen gitu kan. Malah ya itu doang kalau menurut gue tuh cuma satu ya, masalah sertifikat aja. Itu sih kalau gue ngakuin itu yang paling tinggi di antara. Karena lu kalau ngomongin soal legalitas, apa yang paling tinggi? Karena di aturannya itu sertifikat SHM lah itu yang paling tinggi di antaranya. Iya, betul. Sertifikat yang lainnya gitu, legalitasnya. Iya. Kan. Yang paling dihargai lebih mahal pun itu udah bank gitu kan. Nah, itu yang apartemen, ruko, kondotel, apalagi kios, rukan, itu agak kurang kuat untuk kesananya ya, legalitas untuk ke banknya atau kayak gimananya ya. Tapi tahu nggak sih lu, rumah juga ada yang HGB? Guna bangunan? Iya, ada. Maksudnya? Iya, tanahnya. Jadi lu sertifikatnya bukan hak milik tapi HGB juga. Daerah mana bro? Ada lah, gue nggak sebutin produknya ya kan. Nggak usah sebutin produk, tersangka promo kali ini. Tapi ada intinya gitu. Jadi kalian buat para kopiers ya, kalau yang
anak rumah ataupun anak apartemen, maksud gua kalian harus tahu tentang masalah kebutuhannya lah ya. Ya, betul. Kebutuhan masing-masing. Kedua adalah kemampuannya. Betul. Kemampuan masing-masing harus tahu. Dan yang ketiga adalah pahami masalah legalitas antara rumah dan apartemen. Jadi itu sih penting banget yang harus kalian perhatikan pada saat kalian mau merujuk suatu pemikirannya, gua enakan tinggal di rumah deh kayak, atau rumah atau gua apartemen gitu. Ya itu pertama tadi yang harus kita pahami itu dulu. Pertama adalah kebutuhannya dulu. Ini kayak tips and tricks nih jadinya nih jatuhnya nih. Ya ini harus tahu kalau buat millennials yang masih belum tahu tentang legalitas atau apa ya. Kebutuhannya itu apa, kemampuannya itu berapa besar. Nah tadi itu sama soal legalitasnya. Pengetahuan tentang rumah dan apartemen, legalitasnya surat-suratnya kayak gimana sih? Kan ada yang lu kan nyaman gitu kan. Gua kan nyaman nih walaupun kayak gitu juga ya. Padahal yang paling tinggi kan sebenarnya ada di rumah. Ada di rumah gitu kan, gitu kan. Makanya harus pilih gua nggak nyaman walaupun fasilitasnya gua tetap keamanan dan kenyamanan secara personal ya. Itu berbeda-beda orang. Makanya gua tadi sebutkan tadi tuh. Jadi itu aja yang harus bisa kita perhatikan kalau untuk membeli properti lah itu ya, mau rumah ataupun apartemen. Jadi kayaknya next depan kayak kita perlu konten yang dimana kita undang orang legal. Oh iya. Kayak kita bakal undang orang legal, Kopiers, untuk berbicara bagaimana tentang legalitas mungkin rumah atau apartemen. Betul. Jadi kalian mungkin bisa lebih jelas nanti dari sumbernya langsung, dari sumbernya langsung yang bagus. yang berkompeten. Betul sekali. Ya. Jadi udah sampai situ aja. Kayaknya sih. udah cukup, balik semua ke Kopiers kalian. Iya. Bagaimana kalian menyikapi atau memilih apartemen atau rumah? Oke, Kopiers, sampai di sini dulu part 2-nya rumah vs apartemen. Gue minta subscribe, comment, and likes ya. Semuanya itu balik ke lu orang untuk memilih rumah atau apartemen. Tapi jangan lupa teliti dulu. Lu butuh yang mana banget untuk lu tinggal, silakan balik ke lu orang ya. Jangan lupa komen di bawah ya. Komen di bawah, kasih masukan atau inputan buat kita-kita ya. Buat lebih kedepannya lebih bagus lagi. Oke? Sampai di sini dulu. Gua Albert dan gue Peter. See you.